Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar tentang bagaimana cara dokter mendiagnosa shock hipovolemi, kita akan belajar tentang tata laksana ataupun penanganan dari shock hipovolemi. Prinsip dasar penata laksanaan dari shock hipovolemi adalah tujuannya menaikkan penyampaian oksigen ke jaringan. Jadi oksigen harus sampai ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian agar oksigen sampai ke jaringan tubuh, kita harus menaikkan cardiac output dan tekanan darah dengan cara mengombinasikan resusitasi cairan. Tentu saja karena ini kondisi hipovolemi, cairannya kurang, jadi harus dinormalkan jumlah cairannya dengan cara resusitasi cairan, menaikkan kontraktilitas jantung dengan inotropik, serta menaikkan tahanan vaskular sistemik dengan penggunaan obat-obatan vasopresor. Kemudian jika terjadi bradikardia atau gangguan irama, ini juga akan mengganggu proses penormalan. Jadi ikut namanya jantung itu harusnya berdetak teratur menjadi tidak teratur, kemudian ini akan menurunkan tekanan darah juga. Nah, kita harus lakukan terapi. Kemudian keadaan yang mempengaruhi oksigen konten harus diperhatikan, yakni saturasi oksigen ataupun kadar Hb. Pilihannya adalah dengan menggunakan terapi oksigenasi. Kemudian kalau Hb-nya rendah, ini juga bisa terjadi oksigen hunger atau kelaparan oksigen akibat rendahnya hemoglobin karena nggak ada yang bawa gitu ya. Jadi bisa pilihannya adalah melakukan transfusi darah. Untuk setting rumah sakit di mana ada dokter, ini semua penggunaan obat-obatan maupun transfusi maupun resusitasi harus atas status dokter, kecuali Anda adalah perawat yang berizin untuk praktek mandiri, kemudian diizinkan untuk menggunakan obat-obatan tanpa harus konsultasi dengan dokter. Biasanya di daerah daerah perifer atau daerah terpencil. Penata laksanaan awal tujuannya adalah restorasi volume sirkulasi, perfusi jaringan, dan koreksi penyebab. Jadi langsung pasang akses intravena, lanjutkan dengan pemberian infus, kemudian sambil kita lakukan pengenalan dini. Ini jangan ditentukan oleh tekanan darah karena pada fase kompensasi masih bisa tekanan darahnya itu normal sampai dengan 30% cairan yang hilang. Kemudian jika ada perdarahan segera hentikan atau perlambat perdarahannya. Kemudian restorasi volume sirkulasi, kemudian optimalisasi pengiriman O2, ukur saturasinya, berikan oksigen sesuai saturasinya sampai di atas 95%, entah itu menggunakan nasal kanul ataupun menggunakan masker. Kemudian berikan obat vasokonstriktor jika tekanan darah tetap rendah setelah loading volume. Kita infus dengan cepat dulu. Kalau dokter minta, kadang-kadang ada yang minta 250 dulu tensi, kemudian kalau nggak naik lanjut 500, bisa sampai 1000, 1500 gitu ya. Kemudian jika memang belum naik setelah di challenge atau di loading, kita dapat memberikan obat-obatan vasokonstriktor. Oh ya, tadi untuk obat-obatan aritmia, biasanya ini akan diberikan oleh dokter-dokter jantung, entah itu diltiazem, propanolol, digoxin, untuk menormalkan irama jantung. Kemudian untuk vasokonstriktor, pilihannya kalau di tempat saja biasanya digunakan norepinefrin atau NE. Pada setting pre-hospital, kalau tenaga kesehatan menemukan korban dengan curiga shock hipovolemi di jalan misalkan atau di lapangan, artinya sebelum di uh, tempat pelayanan kesehatan gitu ya, kita harus melakukan pengkajian fisik dan cek airway, breathing, dan circulation. Kemudian pertahankan pasien dalam kondisi nyaman dan hangat untuk menghindari hipotermi, atau hipertermi juga bisa harus dihindari ya. Kemudian posisikan pasien itu flat atau telentang lurus dengan kaki ditinggikan 12 inci atau sekitar 30 cm. Jika pasien dicurigai ada cedera kepala, leher, punggung, atau lengan, biarkan pasien pada posisi tersebut dan jangan merubah posisinya. Kemudian jika dipastikan tidak ada trauma servikal, palingkan kepala pasien ke kiri atau ke kanan untuk mencegah aspirasi atau muntah. Kemudian cairan muntahannya itu masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini yang disebut dengan aspirasi. Setelah itu lakukan pertolongan pertama jika memang tidak ada denyut jantung, atau lakukan CPR atau
RJP atau resusitasi jantung paru untuk Anda yang sudah punya izin untuk melakukannya. Kalau tidak bisa, kalau tidak punya izin, cukup lakukan pijat jantung sambil menelpon instalasi atau unit gawat darurat terdekat. Kemudian jika Anda tidak punya kompetensi untuk melakukannya, jangan melakukan apa-apa. Amankan saja pasiennya, jangan berikan stimulasi, dan pastikan pasiennya imobilisasi atau tidak bergerak untuk keamanan pasien. Demikian untuk bagian pertama dari tata laksana. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.